Di sini, kami akan menjelaskan mengenai antropologi Marx yang berkaitan dengan terciptanya konflik kelas, implikasinya terhadap terbentuknya realitas sosial dan hubungan interpersonal. Kami akan sedikit mengelaborasikan terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya Marx menginginkan manusia dalam perspektif materialisme dialektis dan materialisme historisnya agar manusia berhadapan secara vis-a-vis antara subjek dan objeknya. Hal ini dibentuk guna membuat sirkulasi kehidupan agar masyarakat itu menjadi lebih sejahtera. Lalu timbullah sebuah pertanyaan mengenai dari manakah subjek dan objek ini berasal? Secara alamiah, dimanapun manusia berada tetap akan mengalami ruang pembeda dan fragmentasi kelas. Orang kaya akan tetap sejahtera, sementara orang miskin akan tetap miskin secara materi. Bagaimana agar si miskin ini menjadi sejahtera? Ilustrasinya adalah si miskin harus berkonfrontasi dengan si kaya dengan cara merebut alat produksi atau merebut kekuasaan. Bagaimana agar si miskin ini menjadi sejahtera? Ilustrasinya adalah si miskin harus berkonfrontasi dengan si kaya dengan cara merebut alat produksi atau merebut kekuasaan. Konflik akan terjadi karena si miskin memiliki kekuatan massa dan alat produksi yang direbut, semisal pengobaran kerja ataupun pemakaian alat senjata. Terima kasih. Dengan basis massa yang dimiliki, ini sangat rasional akan terjadi. Si miskin akan menjadi kapitalisme kecil dan kapitalisme kecil akan menjadi kapitalisme besar. Dan kapitalisme besar tersebut akan hancur secara destruktif dari fenomena tersebut. Inilah konsep sederhana dari teori konflik kelas. Basis massa yang dimiliki ini sangat rasional akan terjadi. Si miskin akan menjadi kapitalisme kecil dan kapitalisme kecil akan menjadi kapitalisme besar dan kapitalisme besar akan hancur secara destruktif dalam fenomena tersebut. Ini adalah konsep sederhana dari teori konflik kelas. Mari kita kerucutkan kembali kawan-kawan. Jadi, secara praktis, dalam hukum dialektika Marx, konflik dipandang sebagai sebuah penentu dan perubahan sosial. Makanya, konflik tersebut harus bersifat kreatif. Kami akan mengambil contoh antropologi politik lainnya, semisal konstelasi politik yang terjadi pada hari ini. Jokowi lahir karena antitesisnya koalisi merah putih, makanya konflik tersebut harus kreatif, jangan destruktif. Lawan dari konflik adalah status quo yang pilihannya adalah dua, perubahan atau hancur. Berpikir sesat seperti kaum Qadariyah yang berpangku pada takdir. Ada sebuah ungkapan indah yang diucapkan oleh Marx yang kemudian dijawantahkan dalam pemikirannya, yakni jika Anda tidak kreatif dan produktif, maka lebih baik Anda menjadi batu saja. Marx tidak menyuruh berkonflik untuk membuat ruang diferensiasi yang final, tetapi Marx menyuruh untuk berkonflik yang kreatif dan produktif. Inti dari memahami teori konflik kelas dalam perspektif antropologi Marx adalah sebagai freedom of conscience. Pola pikir Marx adalah imajinatif dan aplikatif untuk memikirkan bagaimana manusia bertingkah laku guna mencari titik kesejahteraan masyarakat yang secara luas. Semoga Indonesia baik-baik saja. Ingat selalu pesan Marx. Jika Anda tidak kreatif dan produktif, sebaiknya Anda menjadi batu saja. Terima kasih.